Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok warga negaraan dari kelas TBI kelas B akan membawakan topik tentang harmonisasi hubungan warga negara dan negara dalam memperoleh kesamaan dalam bidang vaksinasi COVID-19. Lalu, pada penghujung tahun 2019, masyarakat global dikejutkan dengan hadirnya pneumonia misterius yang pertama kali dilaporkan di Wuhan, Provinsi Hubei. Awalnya, pneumonia ini dinamakan sebagai 2019 novel corona 2019 N. Kemudian WHO mengumumkan nama yang baru terhadap pneumonia tersebut, yaitu coronavirus disease COVID-19. Pada tanggal 19 Februari 2020, COVID-19 adalah virus yang bersumber dari hewan, yang kemudian tertular ke manusia, dan transmisi virus tersebut tidak berhenti di situ. Virus tersebut juga bertransmisi dari manusia ke manusia dengan sangat mudah, sehingga penyebaran virus tersebut sulit untuk dibendung. Inilah yang menjadi dasar WHO untuk merubah status COVID-19 dari epidemi lokal menjadi sebuah pandemi yang berskala besar. 1 sampai 28 Januari tahun 2021 terdapat sekitar 87 juta kasus positif COVID-19 dengan jumlah kematian sekitar 1.890.000 orang yang tersebar pada 215 negara di dunia. Bahkan total kasus di beberapa negara seperti Amerika, Brazil, Rusia, Inggris, Spanyol, dan Italia telah melewati total kasus positif COVID-19 di Cina yang merupakan negara asal di mana COVID-19 pertama kali muncul. Baiklah, dari sini kami akan memperkenalkan diri kami. Saya sendiri adalah Andika Cahaya Suprana. Saya Raka Muhammad Ihsan. Saya Khalid Abdul Rozak. Saya Deva Leona Ridho Al-Fatah. Saya Muhammad Rayhan Bima Aruna. Lanjut kepada narasi yang akan dibacakan oleh Mas Raka dan Mas Deva. Monggo. Baik, Indonesia sedang tidak baik-baik saja saat ini. Secara hukum, kita sedang dalam situasi kedaruratan bencana. Setiap kurang dari 2 menit, terdapat orang meninggal karena COVID-19. Banyak orang terlantar secara ekonomi dan sosial. Sektor-sektor swasta yang sejak dulu menghidupi dirinya sendiri, kini sedang sekarat dan menderita. Berpedoman pada sains, maka vaksin merupakan instrumen vital dan utama dalam melindungi warga negara. Karena itu, Presiden Jokowi telah menyatakan bahwa vaksin COVID-19 gratis untuk semua, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021. Bahkan Presiden juga mencanangkan gerakan vaksinasi 2 juta dalam sehari. Sebuah angan kebijakan yang sangat baik. Hal itu tentu berdasarkan data bahwa vaksinasi Indonesia masih jauh dari target pembentukan herd immunity. Keluarnya Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2021, Junto Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 jelas bertentangan dengan hak masyarakat atas kesehatan di era pandemi. Masyarakat sudah mengalami beban ekonomi dan sosial yang berat, dan karenanya tidak tepat jika ditafsirkan oleh pemerintah untuk mengajak masyarakat meringankan beban negara dengan membebankan biaya vaksinasi ke masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan video wawancara dari kami kepada para narasumber. Baiklah, silakan menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa yaitu bernama Mas Dawam Novel tentang harmonisasi hubungan warga negara dan negara dalam memperoleh kesamaan dalam bidang kesehatan vaksin COVID-19. Pertanyaan pertama, apakah menurut Anda penyebaran vaksin COVID-19 di Indonesia sudah tersebar rata? Sebenarnya saya kurang tahu, tapi menurut saya ini sudah merata karena ya dari kebijakan-kebijakan yang ada, dan ini saya baru buka data di vaksinkemkes.go.id ya. Dari vaksin pertama sampai vaksin kedua, kebanyakan masyarakat sudah menerima vaksinnya. Dan vaksin ketiga kan masih baru-baru ini, jadi masih belum rata.
Tapi menurut saya sama rata. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan kedua. Apakah vaksin COVID-19 ini termasuk dalam sebuah hak atau malah kewajiban bagi masyarakat? Vaksin COVID termasuk hak atau kewajibannya? Menurut saya vaksin COVID ini mirip dengan pendidikan, termasuk hak dan juga termasuk kewajiban. Apakah ada penjelasan lebih lanjut mengenai hal itu? Karena begini, vaksin COVID ini kan seperti ini, termasuk dalam bidang kesehatan, dan tiap-tiap warga Indonesia itu ya pastinya wajib untuk mendapat perlakuan untuk menjaga kesehatannya begitu, setidaknya biar bisa sehat terus. Dan juga termasuk kewajiban karena seperti ini, karena dalam rangka mempertahankan kebutuhan daerah lah, per daerah saja. Bayangkan ada satu orang tidak vaksin, habis itu ternyata di sebelahnya ada orang yang kena COVID, dan otomatis kan imunitasnya jadi rendah. Itu tinggi. Iya. Dan berkat itu juga bisa merembet yang ke yang lainnya. Seperti itu. Oke. Jadi menurut Anda untuk pertanyaan kedua tadi bisa menjadi hak dan kewajiban sekaligus begitu? Ya, seperti itu. Ya, jadi pada intinya yang pertama vaksin tidak tersebar rata karena ya sudah terbukti dalam berbagai riset buat vaksin di Indonesia sudah tersebar rata, dan yang kedua vaksin itu termasuk dalam hak juga kewajiban kita sekaligus. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut Anda, apakah penyebaran vaksin COVID-19 di Indonesia sudah tersebar rata? Nah, kalau menurut saya untuk penyebaran vaksin COVID-19 itu sudah hampir menyata. Tapi saya masih belum begitu mendengar kabar penyebaran vaksin COVID yang di Papua. Apa sudah merata atau belum? Kalau untuk yang di Pulau Jawa dan Sumatera Kalimantan mungkin itu sudah menyebar rata. Tapi untuk yang di Papua saya masih belum mendengar begitu apa sudah merata atau belum. Kalau menurut pendapat saya begitu. Baik, ke pertanyaan selanjutnya, apakah vaksin COVID-19 termasuk dalam hak atau kewajiban? Kalau menurut saya masuk ke dalam hak, karena kita harus mendapatkan obat. Hak adalah kewajiban yang hak adalah sesuatu yang harus terpenuhi. Dan COVID kita harus memerlukan vaksin. Jadi kita harus terpenuhi kebutuhan kita untuk vaksin tersebut untuk menghindari kita ada penyakit COVID. Menurut saya vaksin COVID-19 masuk dalam hak. Baik, terima kasih Mas Didom atas waktu dan jawabannya. Sama-sama. Kami ambil dari kegiatan wawancara dari berbagai narasumber. Yang pertama, vaksinasi di Indonesia, vaksin COVID-19 di Indonesia memang sudah tersebar di seluruh daerahnya. Sudah tersebar baik dosis pertama, kedua maupun ketiga. Akan tetapi kita mengambil contoh di Papua. Di Papua merupakan daerah yang terpencil, dan di Papua belum sepenuhnya mendapatkan dosis COVID yang mencukupi. Kemudian yang kedua, mengenai vaksinasi adalah hak atau kewajiban, dari narasumber kita bisa menjadi hak maupun kewajiban. Mengapa menjadi hak? Karena memang kita sebagai warga negara Indonesia berhak mendapatkan vaksinasi. Kenapa menjadi kewajiban? Karena kita sama-sama wajib menjaga satu sama lain dengan cara mendapatkan vaksinasi. Demikian yang dapat kami simpulkan.
Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan dan angka kematian akibat virus ini. Meskipun tidak 100% bisa melindungi seseorang dari infeksi virus corona, vaksin ini dapat memperkecil kemungkinan terjadinya gejala yang berat dan komplikasi akibat COVID-19. Dan itu, vaksin COVID-19 bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang tidak bisa divaksin karena alasan tertentu. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya dari tugas kali ini, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.